terutama kalau dealing dengan anak-anak, I'm sorry to say, dengan anak-anak muda ya, gampang banget kalau ada apa-apa dikit ngomongnya lagi ada masalah. Dikit-dikit gangguan mental, dikit-dikit dipakai untuk aku harus healing dulu nih kalau nggak ada gangguan mental nih. Berdasarkan pengetahuan atau sharing-sharing yang didapatkan dari TikTok ataupun sosial media, ya Instagram, yang konteksnya tuh hanya sangat pendek. Jadi gini, jadi kan nggak bisa dengan membaca postingan yang sekotak, dengan caption yang terbatas, terus kita kemudian punya pemahaman. Sangat bahaya gitu. Jadi cuma sayangnya banyak masyarakat tuh tidak mau membaca lebih banyak. Dia udah berhenti di Instagram berhenti di Instagram, terus kemudian sekarang ada juga kelompok masyarakat yang merasa belum afdol kalau belum punya badge gangguan kejiwaan tertentu. Ya itu yang saya lihat sih sekarang ini apa aja pengen diekspos sih. Halo semua, kita ketemu lagi di Love Letters from Bali bersama saya Ayun Sundari. Hari ini yuk kita ngobrolin tentang pentingnya menjaga kesehatan mental kita. Hari ini saya bakal ditemani sama seorang profesional yang tinggal di Bali yang sangat concern dengan isu-isu yang terkait dengan kesehatan mental. Ada Sherly Lugito. Halo. Halo, Apa kabar Sherly? Baik. Sehat? Sehat, puji Kayaknya Tuhan. happy Ya, happy. Lipstick warna pink, kena hijau-hijau. Kena hijau-hijau ya. Moodnya enak. Moodnya enak. Sip. Ini lanjutan dari obrolan kita ya. Beberapa waktu yang lalu kita sempat ngobrol-ngobrol santai. Kalau aku sendiri sih penasaran, kamu kok tertarik isu ini sih? Oke, kalau tertarik isu kesehatan mental sebenarnya mungkin gini, karena backgroundku memang psikologi. Ya, betul. Jadi memang sehari-hari yang dikunyah lah ya. Jadi yang menjadi concern tuh memang lebih ke arah sana gitu. Jadi memang aku ngeliat karena gini ya, kesehatan mental ini sesuatu yang kalau nggak dirawat bisa bikin kita susah, intinya sih gitu. Kalau nggak dirawat bisa bikin susah, tapi kalau ibaratnya nggak semua orang mungkin langsung punya masalah mental atau apa, tapi kalau nggak dirawat ya nyusahin aja. Jadi itu kenapa hari ini kita ngobrolnya tentang pentingnya menjaga kesehatan mental ya nggak? Tapi kalau dari, nggak usah ngomongin definisi ya, tapi kalau menurut kamu orang yang nggak punya gangguan mental yang boleh dibilang sehat itu kayak apa? Sebenarnya kalau mau didefinisikan ginilah, ibaratnya orang dengan kesehatan mental itu ya nyaman dengan dirinya. Buat saya pribadi ya, nyaman dengan harus happy terus gitu sendiri. Oh ya jelas enggak dong. Justru itu ini Mbak, kalau kita ngerasa kita harus happy terus, flat, happy terus itu bahaya buat kita sendiri. Justru kalau buat aku dalam perjalanan itu ngeliat kesehatan mental itu ketika kita bisa nerima juga ya waktu lagi down ya kita down. Waktu lagi up ya up gitu. Jadi kalau kita bilang mau happy terus apapun ininya happy, nggak gitu juga kali ya. Gitu. Namanya hidup kan ada naik dan itu nggak apa-apa. Dan it's okay. Jadi kalau orang lagi down, lagi sedih itu bukan berarti ada gangguan mental kan? Bukan gitu. Nah kalau di kamu sendiri yang kamu lihat sebagai gangguan mental tuh apa? Ya kalau misalnya kalau dari sisi psikologi ya gangguan mental itu kan butuh penegakan diagnosa. Jadi tidak bisa mungkin langsung lewat observasi sehari-hari. Jadi memang butuh penegakan diagnosa. Jadi orang disebut punya gangguan mental ya ketika sudah ditegakkan oleh profesional, tersertifikasi, terdiagnosa, dan umumnya itu yang menjadi patokan adalah kemampuan berfungsi. Maka dia masih bisa berfungsi secara pribadi, merawat dirinya sendiri, ya tahu kapan mandi, kapan makan, kapan merawat diri ya. Dan secara sosial bisa berfungsi, bisa melakukan pekerjaannya, melakukan tugasnya sebagai masyarakat, dengan orang lain dengan baik, dengan orang lain, dan punya reality testing. Reality testing dalam arti ya ini pagi, ini malam, ini malam. Jadi reality testingnya masih jalan. Oke. Kurang lebih itulah ya pakem-pakem yang dijadikan dasar acuan lah ya, kayak acuan lah untuk mendiagnosa. Jadi memang menurut aku kata kuncinya adalah ada penegakan diagnosa oleh pakar. Jadi nggak bisa nih, misalnya, gue ada gangguan mental nih, karena gara-gara misalnya baru putus atau baru kehilangan pekerjaan dan kemudian sedih yang lumayan atau kecewa yang lumayan panjang. Itu bisa nggak kita ngomong ke diri sendiri, aduh kayaknya dia, teman juga mungkin bisa langsung ngomong, kayaknya dia lagi bermasalah, punya gangguan mental deh. Gitu dengan segampang itukah kita bisa menggunakan istilah itu menurut kamu?
Mungkin kalau langsung mendiagnosa punya gangguan mental atau gangguan kejiwaan itu terlalu judgmental ya. Mungkin saya bilang mungkin kondisi kesehatan mentalnya sedang kurang baik. Oke. Sedang mengalami tantangan ya, tantangan struggle dengan mental health kita. Jadi tidak langsung serta-merta ngecap orang ya? Betul, bahaya banget sih menurut aku untuk baik kita ngecap orang maupun kita ngecap diri sendiri. Self-diagnose ya, jadi mendiagnosa diri sendiri ini juga berbahaya, termasuk bahkan aku sebagai dengan background psikologi, teman-teman yang sesama psikolog juga mau warning, jangan self-diagnose loh gitu. Jadi ya kalau aku itu juga aku nggak boleh malu untuk datang ke teman-teman konsultasi. Ini gue mengalami kayak gini-gini, menurut lo masih normal nggak sih? Nah itu masalahnya bukan, karena kalau aku ngelihat ya di Indonesia ya, kalau kita kesehatan kalau dibilang tubuh ini manusia itu ada jiwa dan raganya ya. Kalau raga kita sakit itu kan dengan gampang, aduh gigi gue sakit nih sampai nggak bisa kerja karena marah-marah bawaannya mau ngelempar orang aja ya. Itu kita dengan serta-merta ke dokter ya kan. Betul. Aduh kuku kaki kita aja masuk nih di daging sampai kita bengkak dan nggak bisa jalan, kita serta-merta bisa langsung. Mungkin itu trivial ya, kayaknya remeh-temeh tapi mengganggu bagaimana kita melakukan kegiatan sehari-hari kita dengan aduh harus ke dokter nih ya kan. Nah problemnya dengan masalah yang terkait dengan kejiwaan atau mental itu kan nggak seperti itu. Kayaknya orang itu satu kalau nggak malu ya nggak tahu mesti gimana ketika mengalami itu. Betul. Apakah observasi ini juga kamu punya juga? Ya, jadi kalau kita melihat kan memang saat ini orang tapi seiring dengan waktu ya, memang kalau lihat saya di zaman waktu masih kuliah itu kita ngelihat orang tuh sangat tabu ya membicarakan kesehatan mental, merasa kalau ada anggota keluarganya yang mengalami gangguan mental itu disembunyikan, bahkan ada yang dipasung gitu ya. Nah, tapi seiring dengan bertumbuhnya literasi mengenai kesehatan pemahaman mengenai kesehatan mental, saya juga melihat memperhatikan fenomena unik nih saat ini. Kalau kita melihat sekarang informasi mengenai kesehatan mental begitu banyak digelontorkan di sosial media, di media bebas. Nah ini menjadi challenge juga karena banyak orang sekarang juga dengan gampang mendiagnosa diri sendiri. Jadi dikit-dikit aku punya mental health problem. Nah ini perlu dicermati. Jadi sebenarnya di titik ekstrim dari dua-duanya, baik itu yang merasa tabu maupun yang sangat terekspos mengenai kesadaran mengenai kesehatan mental, tetap satu hal bahwa ketika kita punya gangguan dengan kesehatan mental kita, paling tepat adalah datang mencari bantuan profesional. Gitu. Jadi jangan ya kemudian mendinai atau menyangkal atau kemudian melabel diri sendiri tanpa ada penegakan diagnosa. Gitu. Apalagi kemudian misalnya membeli obat-obat penenang ya kan, karena mungkin gejala awalnya gangguan ini anxiety, kecemasan yang sampai nggak bisa tidur, kemudian beli obat sendiri ya nggak. Itu kan aku dengar dari lingkungan juga sih ya, bahwa ada, saya nggak salah juga orang dia juga berusaha pengen baik ya kan, tapi mungkin seperti kamu bilang, ini bukan sesuatu yang gampang ya. Betul. Ya, misalnya kita luka kejepit apa beli yodium atau betadin di luar kita gampang. Ini sesuatu yang mungkin memang kita harus cari ahlinya lah ya. Cari ahlinya. Karena anggaplah kita mengalami gangguan anxiety, kita butuh obat penenang, anggaplah gitu. Nah, ini kan harus dipantau dosisnya. Karena obat penenang kalau nggak dipantau dosisnya nanti kita bisa jatuh kepada problem lain yaitu adiksi atau komplikasi. Betul. Kan kita nggak tahu obat yang dikonsumsi ini apakah ada komplikasi atau ada reaksi alergi. Nah itu penting banget, makanya harus selalu minta dari sumber yang benar. Jadi pemahaman sudah ada. Jauh lebih baik mungkin barangkali dari generasi yang sebelumnya. Sudah sangat aware ya. Bahkan sampai di titik ekstrim yang sampai kebanyakan ya kan. Betul. Jadi intinya adalah mencoba mencari keseimbangan dari itu semua. Penting mencari keseimbangan dan tahu datang kemana. Ya gitu. Jadi bahaya ya, menurut aku bahaya kalau misalnya kita mendiagnosa, kemudian kita minum obat penenang. Kadang ya ada juga bisa gimana caranya lah ya dapat dari sumber tertentu yang mungkin bukan dokter gitu. Nah tapi ini kan berbahaya karena gini, ketika kita mengkonsumsi obat penenang kita nggak pernah tahu apakah itu nanti ada efek jangka panjangnya
atau nanti ada efek adiktifnya ketika dosisnya tidak sesuai, ada komplikasi, ada alergi. Jadi membahayakan diri sendiri justru jadinya. Aku ada pertanyaan. Kalau pemahaman mengenai kesehatan mental itu sudah lebih baik sekarang ya. Apakah itu faktor yang membuat pembicaraan di sosial media ataupun di media itu banyak didominasi oleh isu ini? Kalau dulu itu nggak ada, apakah artinya jarang lah ya orang ngomongin kesehatan mental ya? Apakah bisa disimpulkan bahwa sekarang ini banyak orang yang punya gangguan mental lebih banyak daripada yang dulu? Kalau itu kita harus mengacu ke data statistik, tapi kan biasanya fenomena itu seperti tip of the iceberg. Jadi yang muncul di permukaan, puncak yang terekspos, ya betul. Puncak gunung es itu yang muncul di permukaan tuh hanya sekian persen dari yang sesungguhnya ada. Ya mungkin sekarang dengan maraknya pengetahuan, pembahasan, jadi lebih banyak juga orang yang lebih nyaman ya sebenarnya membicarakan mengenai kondisi kesehatan mental mereka. Jadi bukan berarti bahwa sekarang lebih banyak orang yang stres daripada dulu? Menurut aku sih nggak juga ya. Nggak secepat itu kali ya, ngambil kesimpulan ya. Tapi memang aku ngelihat masalah kesehatan mental ini terutama di Indonesia ya banyak dibicarakan setelah COVID kemarin kan. Ya, ketika orang terkungkung di rumah, anak-anak terkungkung di rumah, kemudian orang mulai ngomongin nih secara terbuka. Ya. Ini dampaknya apa pada kita, betul, ya kan? Betul, yang kita kemudian terputus dari sosialisasi dengan teman sebaya ataupun dengan rekan kantor. Jadi COVID itu menurut aku ya satu hal yang highlight lah ya. Yang memberi garis bawah bahwa kesehatan mental itu sesuatu yang serius gitu. Kalau sebelumnya tidak contoh konkret soalnya agak susah. Kalau dari pengalaman aku pribadi sih ya, kalau aku melihat begini sih. Kadang kita gini ya, kalau kita punya ibarat rumah, kadang kita kalau kita punya rumah itu tidak kita rawat, rumah kita mungkin kotor, banyak yang perlu dibetulin atau apapun. Tapi kita sering tidak di rumah, kita kan nggak terlalu sadar bahwa rumah kita ini udah mau ambruk, karena kita sibuk di luar rumah. Nah, dalam keseharian pun banyak dari kita itu sibuk dengan hal-hal yang di luar diri kita, dengan pekerjaan, sosialisasi sana sini. Sibuk lah istilahnya, kesibukan. Nah, jadi mungkin ketika kesibukan itu menurun, ketika COVID itu kan kita pulang ke rumah masing-masing, baik secara fisik maupun secara mental. Nggak sebanyak ketemu orang seperti yang dulu, kita banyak ini. Nah, pada saat itulah kita mulai melihat, oh rumah ini banyak yang perlu dibetulin ya. Nah, itu yang menurutku kalau pengalamanku pribadi justru ketika aku mulai melihat rumah sendiri, melihat diri sendiri, ternyata banyak yang perlu dibenahi ya. Dan ini bukan rumah fisik ya, bukan rumah fisik, rumah tapi jiwa rumah jiwa kita gitu. Karena justru ketika kita nyaman ketika kita banyak ketemu orang, banyak kesibukan, kita nyaman menyembunyikan diri kita sendiri dari hal-hal yang sebenarnya perlu kita benahi. Dan perlu kita lihat. Dan perlu kita lihat gitu. Mungkin justru COVID itu memaksa kita untuk melihat. Memaksa kita untuk melihat ada masalah apa dengan, oh ternyata aku ini kesepian, ternyata aku ini problem kesepian aku itu menurut aku bukan karena kita nggak ada teman-teman. Karena kita sudah punya masalah kesepian itu. Tapi selama ini terdistraksi dengan berbagai kesibukan yang kita punya. Atau kita punya banyak kegiatan tapi sebenarnya nggak mengisi yang di dalam. Betul, tidak jadi sebenarnya kesepian tapi enggak, ya kan? Iya. Tersamarkan atau teralihkan ya. Nah sekarang kita kan nggak mungkin nunggu COVID lagi sampai kita sadar ya. Betul. Nah kalau secara fisik kita ini kan sering, Mbok kamu medical check up deh. Kalau ada teman ngeluh ke kita nih, gue ada problem ini, ya kamu medical check up yang rutin lah. Nah untuk jiwa menurut kamu perlu nggak sih medical check up secara rutin? Nah ini jawabannya gimana ya enaknya menjawab ya. Perlu punya awareness menurutku, kesadaran dalam arti kalau melakukan check up bisa dilakukan dengan banyak bentuk ya, bisa datang ke psikolog hanya untuk istilahnya memastikan aku baik-baik saja, ngobrol atau ya minta feedback gitu. Atau sebenarnya kalau kita punya inner circle yang cukup solid, teman-teman dekat atau saudara dekat, keluarga. Nah, ini mereka yang sebenarnya bisa menjadi barometer buat kita gitu. Karena kalau saya pribadi cenderung gini, kadang saya ngelihat teman saya kok perilakunya nggak seperti biasanya, lebih cepat stres, lebih cepat marah-marah. Nah, itu saya coba cari tahu dia lagi ada problem apa ya. Cari tahu secara observasi ya.
Tapi ya kita kan nggak mau nyampurin orang gitu. Tapi ya istilahnya dengan kayak gitu kita tahu, oh mungkin dia sedang mengalami sesuatu yang nggak biasa. Nah dari situ kan sebagai teman ya, saya juga memperhatikan gitu. So kadang-kadang dengan hanya bertanya, kamu baik-baik aja kan? Nah itu bisa membuka juga percakapan. Jadi sebenarnya ini bisa dilakukan di lingkungan terdekat kita ya. Betul. Dengan saling ngecek ya. Saling ngecek. Jadi bukan ngecek, ayo oke, apa kabar? Jadi apa kabarnya itu bukan cuma basa-basi. Iya. Tapi apa kabar yang kalau ngelihat ada sesuatu yang berbeda, ayo oke. Iya, Soalnya betul-betul tanya yang tulus gitu. Tanya yang tulus. Soalnya Tanya yang kadang-kadang tulus. sebenarnya kita mau cerita, tapi kayaknya dia nggak peduli. Iya, Ya kan? apa kabar? Oh baik, oh ya gue juga baik, malah gantian. Kadang kan ada ini, oh terus kita sibuk bercerita tentang diri sendiri, betul. Aku juga kadang begitu, tapi kadang-kadang nanya apa kabar itu hanya opening untuk mereka mau cerita ke diri sendiri, nggak butuh jawaban, betul, ya kan? Betul, ya, betul. jadi mungkin memang lingkungan terdekat itu bisa jadi tempat kita untuk bertanya, atau kita juga justru di satu sisi berbalik peran ya, mencoba mengamati sekeliling kita untuk memastikan bahwa mereka baik-baik saja, iya kan? Iya, itu karena kadang-kadang juga orang kalau ada masalah itu suka nutup-nutupi loh. Iya. Kalau nggak cukup deket ya? Kalau nggak cukup deket ya pasti dia akan cenderung menutup pintu. Dan gini, orang itu punya penampilan luar tuh yang bisa sangat-sangat menipu ya. Bukan menipu dalam arti ada tipikal orang yang tampilannya tuh tenang, anteng, tapi kita nggak tahu gemuruh yang sedang terjadi di dalamnya. Betul. Gitu. Jadi nggak semua orang itu ekspresif dan bisa mengekspresikan kegundahannya dia. Hanya dengan orang-orang yang cukup dekat, sangat dekat sekali, mereka bisa mengekspresikan. Itu mengapa ya menjadi sangat penting ya untuk memastikan kita sendiri dan juga lingkungan kita baik-baik saja. Betul. Ya kan, untuk lebih peduli. Betul, ya kan. Ya. Kalau kamu punya kisah nggak misalnya secara ekstrim di lingkungan terdekat kamu, apa yang terjadi ketika isu kesehatan mental ini tidak ditangani dengan benar? Mungkin kalau saya pribadi sih ya, jadi pengalaman diri sendiri gitu. Ketika kita mengabaikan signal-signal dari dalam diri kita gitu, apakah kita misalnya aku nih terus-menerus kerja, paksain, terus stretch lagi, masih bisa. Ada di titik tertentu ketika saya jenuh, mungkin juga kelelahan atau dengan istilah burnout ya. Orang burnout kan juga salah satu gangguan, maksudnya problem kesehatan mental. Nah pada saat saya mengalami burnout dan nggak sadar, itu tanpa sadar tuh kita menjadi toksik buat orang-orang di sekitar kita. Ketika ditanya pekerjaan, jawabannya jadi pahit, ketus, negatif thinking, ya berpikir negatif ke orang lain. Kalau istilah sekarang julid ya. Benar. Padahal sebenarnya itu cerminan di dalam yang sedang tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja, terus jadi cenderung ingin menyalahkan orang lain, menempatkan diri sebagai korban. Nah itu deh, padahal problemnya ya satu, saya mengambil tanggung jawab dan komitmen melebihi kapasitas sendiri. Akhirnya keblebeken. Iya, keblebek, kita yang keblebek, orang lain yang kena impact gitu, kena dampak. Jadi ikutan harus ngedengerin curhatnya kita yang berkepanjangan. Terus menerus. Tiap kali ketemu sampai bete. Iya, kalau ditanya kalau ditanya soal pekerjaan, padahal pertanyaan ringan tapi kenapa jawabannya jadi curcol. Jadi curcol ya. Dia aku rasakan sendiri. Jadi itu sih hal penting aja. Jadi saya pernah mengganggu hubungan dengan orang lain. Mengganggu hubungan dengan orang lain. Kalau ke diri sendiri gimana? Ya, jadi kalau dari pengalaman aku pribadi ya dalam keseharian ini ternyata aku juga dulu menganggap kondisi mentalku tuh kuat, Mbak. Kuat, resilient. Orang psikologi, pasti apalagi anak kamu psikologi, sudah punya tip-tipnya gitu kan. dong Iya, untuk gitu mengatasi kan. kalau ada gangguan. Begini, begitu. Tapi ada satu masa saya juga mengalami anxiety, gangguan kecemasan, kemudian rasa depresi. Nah itu benar-benar pada saat itu saya melihat, oh segitu pentingnya ya menjaga kesehatan mental. Karena ketika kita lagi ambruk istilahnya, itu ya mungkin kalau pengen ngambil air terus galon aquanya habis, itu rasanya pengen nangis, Mbak Ayun. Hanya gara-gara galon air habis. Iya, hanya karena galon air habis tuh rasanya pengen nangis. Pokoknya termalang di dunia. Hidup begitu tidak adil gitu kan. Terus termalang di dunia. Iya, hanya perkara galon air. Jadi memang itu sudah tipis ya. Jadi atau benar-benar pernah ada satu masa kalau bangun pagi tuh nggak punya gairah hidup. Mau ngapain ya? Kayaknya udah selesai apa ya gitu. Jadi nggak punya gairah hidup. Tapi pada saat itu
tetap harus berfungsi kan gitu. Dan padahal sebenarnya kemampuan berfungsinya udah berkurang. sudah sangat minim gitu ya, padahal sudah sangat minim. Dan celakanya saya ini punya raut muka nih agak setelannya begini ya, jadi orang Tidak tahu. Jadi kalau datang ya Lempeng. baik-baik aja. Lempeng. Ya. Kalau aku enggak, aku kayak buku terbuka. Gue nyolot, gue sebenarnya marah maknya gitu. Mereka udah tahu Betul. gitu. Kalau aku tuh lebih kayak kayaknya flat. Sampai temenku tuh pernah ngetes. Jadi temenku pernah ngobrol sama aku membicarakan satu problem yang udah lewat 6 bulan yang lalu, baru keluar rasa griefnya gitu ya, rasa dukanya. Dan waktu menceritakan itu aku nangis gitu. Terus dia bilang, bentar, aku mau foto dan videoin karena aku jarang banget lihat kamu kayak gini nih. Gitu. Nah terus dia foto, dia ini pas muncul hasilnya tetap lempeng, Mbak. Ya nggak gagal, aku bilang gagal, nggak ada yang tahu nih. Kamu nggak bisa jadi bintang sinetron saya. Ya, betul. Jadi, aku cocoknya itu memerankan film yang kalau udah flat affect, aja gitu. Jadi aku paham, oh gitu ya. Jadi sulit buat orang lain untuk nangkap. Jadi kamu sendiri dalam masa saat itu aware nggak bahwa kamu udah punya masalah? Aware, dan pada saat itu aku ingat datang ke kantor itu sebenarnya kalau orang mendekat dan ngajak ngomong, aku nih bisa berurai air mata nih. Jadi gini, kalau ada orang datang jangan deket gitu ya. Jadi pura-pura sibuk gitu karena ya hari itu lagi nggak kuat gitu, Jadi kalau udah kayak gitu ya bagaimanalah kita berusaha untuk pegangan ke diri sendiri. Dan untungnya ya sekarang bisa ngeliat, oh memang ada hal-hal yang ada hal yang sulit, nanti kita bisa lewati. Jadi aku bisa ngomong ke diri sendiri, nanti kita bisa lewati. Jadi, kamu sempat nggak minta bantuan psikolog? Sempat. Jadi aku sempat kontak temanku yang satu angkatan. Aku cerita aku mengalami gini. Ini menurutmu gimana gitu. Jadi ya pada saat itu dia lebih menggali ya apa yang bikin kamu seperti ini. Dan penggalian itu cukup membantu aku juga untuk mengenali lah. Oh mungkin ada titik problemnya di sini. Dan mengakui juga. Dan mengakui. Membuka gitu. ya. Ya, dan kadang dengan melakukan pengecekan tuh kita bisa punya pemahaman yang lebih baik. Dalam arti gini, pengecekan kan kadang-kadang tanya gini, oke, apa sih yang sedang terjadi dalam situasi sehari-hari? Apa nih yang kamu rasa berat? Kayak gitu. Terus apakah ada perubahan dalam rutinitas sehari-hari? Karena perubahan rutinitas itu juga bisa menyebabkan stres ya. Bukan cuma dari yang santai menjadi sibuk, dari sibuk menjadi kurang sibuk tuh juga bisa menyebabkan stres. Jadi perubahan itu, apalagi menurutku kita ini nggak pernah tahu kondisi kesehatan mental kita itu seiring dengan bertambahnya usia itu apakah makin kuat atau makin rentan. Betul. Karena gitu. Kadang-kadang kalau aku sih ngerasain ya, seiring dengan umur tuh ada hal-hal yang dulu aku ini nggak apa-apa loh kalau begini. Ya. Sekarang kok tiba-tiba seumur ini kok jadi lebih banyak cemas. Betul. Padahal dulu aku bilang bisa gitu. Tiba-tiba seiring dengan waktu kayak ada kerentanan itu. Iya, kerentanan tiba-tiba mulai muncul, dirasakan karena mungkin rasa aman berkurang. Iya. Rasa kepercayaan diri terhadap kemampuan kita menyelesaikan sesuatu tidak seperti dulu lagi, betul, ya kan? Betul. Tapi balik ke situ lagi ya, ngomongin soal umur nih, karena pas lagi ngomongin umur. Yang namanya gangguan mental ini kan juga tidak dialami hanya orang kayak kita yang udah dewasa. Iya. Aku ngelihat keponakanku struggle, ya kan. Ini yang kadang-kadang buat orang tua juga agak susah karena ini struggle-nya memang dia struggle atau memang ini proses akil balik yang memang kadang-kadang bikin sebel gitu ya. Anak yang susah mandi, anak yang kemudian mengurung diri itu biasa ABG begitu, ya kan. Betul. Dan ternyata di dalam konteks keponakanku ini akhirnya ya ketahuan ini bukan biasa-biasa saja. Ya. Jadi jangan gampang untuk melihat bahwa ya mesti peka ya. Ya, peka. Dan ini nih masa anak kecil aja udah punya masalah itu. Bener nggak ya? Mental health tidak mengenal aku tuh menyadarkan usia. aku apa yang terjadi pada keponakan aku itu menyadarkan aku bahwa it affects everyone. Iya. Bisa seumur kita, bisa orang tua. Ini ada temanku yang orang tuanya udah lansia, depresi ternyata karena kesepian, ya kan? Tiba-tiba kehilangan gairah hidup, yang diomongin tentang mati saja, ya kan? Kemudian ada keponakanku yang masih cukup muda, yang juga terkena. Jadi aku belajar bahwa masalah ini ternyata bisa affect anyone ya, dan semua jenis kelamin.
Tidak memandang usia, tidak memandang kelamin, dan tidak memandang harta kekayaan ya Mbak Ayun ya. Tidak memandang status sosial. Karena kadang-kadang gini kan, lu ngapain sih? Kan udah punya semuanya. Apa sih yang lu bikin sampai kayak gitu? Ya kan? Ya, ada orang seolah-olah bahwa kalau gitu. kita sudah punya status sosial ekonomi yang tinggi itu, kita imun. Kita kebal terhadap masalah itu. Ya, nggak kebal. Jadi semua orang punya dinamika ya. Aku lebih senang menyebutnya dinamika daripada gangguan atau sepertinya, karena memang ada dinamika yang ternyata perlu diselami, dan sebenarnya ketika kita mulai menyelami itu ke dalam diri kita akan menemukan titik rentan aku tuh di sini. Jadi gini lah, sama deh kalau kita punya problem pencernaan nih. Kan orang macam-macam ya. Ada yang sensitifnya terhadap susu. Ada yang sensitifnya terhadap cabai. Ada yang sensitif terhadap yang asam-asam, cuka gitu. Nah, kita juga sama, kondisi kerentanan mental kita itu ada di titik yang berbeda-beda. Dan tidak bisa dipakai satu untuk mendiagnosa yang lain toh, atau bisa. Satu untuk ngejudge yang lain kan? Nggak bisa kita bilang, kamu masalah segitu aja masa udah down. Nggak bisa. Betul. Jadi ada orang yang kalau urusan pekerjaan, sampai pekerjaannya kenapa-napa dia langsung down. Ada juga orang yang mungkin kalau terkait dengan masalah relationship atau hubungan dengan sama manusia, itu yang bisa membuat dia down. Triggernya macam-macam. Triggernya macam-macam. Dinamikanya juga hasilnya berbeda-beda, ya kan? Gitu. Jadi, tapi kalau kita sekarang udah banyak membaca tentang ini, aku juga ngelihat satu sisi negatifnya nih ya. Terutama kalau di-link dengan anak-anak, I'm sorry to say, dengan anak-anak muda ya. Gampang banget kalau ada apa-apa dikit ngomongnya, lagi ada masalah gangguan mental. Jadi seolah-olah itu excuse untuk saya mau pindah kerja. Kenapa? Karena ya memang nanti saya ada gangguan mental kalau tidak gitu loh. I don't know whether itu benar, dengan cepat dan serta-merta menggunakan itu untuk mendiagnosa diri sendiri, dan kemudian alasan untuk tidak melakukan atau melakukan sesuatu gitu loh. Kamu ngeliat gitu nggak? Karena aku lihat ada waduh dikit-dikit gangguan mental, dikit-dikit dipakai untuk aku harus healing dulu nih kalau nggak ada gangguan mental nih gitu loh. Ya, jadi itu kalau saya melihatnya di perkembangan dari pengetahuan ya. Makin banyak orang mendapatkan informasi, ada dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya jadi orang sekarang jadi lebih tahu, lebih sadar, melek. Tapi di sisi lain penggunaan bahasa ini jadi mengalami penurunan makna. Jadi misalnya disebut gangguan mental, yaitu ketika sudah diagnosa. Ada yang merasa bisa mendiagnosa diri sendiri berdasarkan pengetahuan atau sharing-sharing yang didapatkan dari TikTok ataupun sosial media, ya Instagram, yang konteksnya tuh hanya sangat pendek. Jadi gini, kita yang psikolog nih sekolah 6 tahun ya, dan harus melewati berbagai praktek ujian untuk menegakkan diagnosa. Jadi kan nggak bisa dengan membaca postingan yang sekotak dengan caption yang terbatas, terus kita kemudian punya pemahaman. Sangat bahaya gitu. Jadi ya kalau itu bagus sebagai sebagai stimulus ya, sebagai hal yang men-trigger kita untuk baca lebih banyak. Aku sih melihatnya begitu. Cuma sayangnya banyak masyarakat tuh tidak mau membaca lebih banyak. Ya udah berhenti di Instagram, terus kemudian dikutip terus sana, di-share ke WhatsApp teman-teman, dan seolah-olah itu diyakini sebagai fakta dan pengetahuan baru yang dipakai untuk mendiagnosa dan mencoba menyelesaikan. Betul. Teman gue pakai ini, teman gue begini gitu ya. Jadi menurut saya sih, aku setuju sih sama kamu bahwa harus lebih berhati-hati. Dan juga memang sudah ada kecenderungan sudah berlebihan. Masalah ini berlebihan. Dan ini aku ngeliat bukan cuma di Indonesia ya. Aku ngeliat Instagramnya selebriti Hollywood ya. Itu juga dengan gampang dengan senang hati mengatakan aku ada masalah gangguan jiwa. Di satu sisi memang itu kayak koin dengan dua sisi ya. Di satu sisi it helps raise awareness ya, tapi di satu sisi juga dengan gampang orang jangan-jangan gue iya juga ya. Iya gitu. Dan cenderung jadi kalau saya melihat masyarakat sekarang ada juga kelompok masyarakat yang merasa belum afdol kalau belum punya badge gangguan kejiwaan tertentu gitu ya. Jadi lo apakah bipolar atau apa, itu sekarang jadi sangat umum disebutkan. Jadi kayak kalau punya lencana sakit gangguan jiwa itu kayak sudah memang bagian berat sekali. Dari selebriti atau wave atau gelombang baru yang sadar tentang kesehatan jiwa. Betul. Jadi itu sih yang
ya perlu dicermati lagi apakah itu memang hal yang pas atau sebenarnya perlu konsultasi lebih dalam. Dan kalaupun memang mengalami, ya apakah perlu diekspos seperti itu. Bukannya terus disembunyikan ya, cuma maksudnya ya itu yang saya lihat sih sekarang ini apa aja pengen diekspos sih sama masyarakat gitu. Naikin Dan rating, itu naikin rating, naikin klik, ya kan? Dan jangan melupakan bahwa individu itu kan sangat unik ya, termasuk berbagai dinamikanya. Kalau saya lihat sekarang juga melihat fenomena banyak orang berlomba-lomba pengen mengklaim dirinya ya sebagai life coach, mental health coach, apapun itu gitu loh. Ya silakan aja, tapi buat saya pribadi kita ini sebelum mengajar orang lain atau apa yang kita sampaikan tuh berpengaruh buat hidup orang lain. Hati-hati. Gitu. Hati-hati, itu aja hati-hati. Iya kan? Jangan sampai kita menerapkan standar diri sendiri, kita generalisasi ke orang lain. Kita sepakat ya bahwa kesehatan mental itu penting. Penting. Iya kan, penting sekali, dan bahwa ada kesadaran yang lebih baik itu bagus. Bagus. Ya kan? Betul. Banyak bahan yang bisa dibaca itu juga bagus. Iya. Karena sekarang referensi yang mau dibaca juga bagus ya. Mudah-mudahan ini langkah awal kita ngobrol ini Betul. untuk tahu bahwa ayo gali lebih jauh gitu loh. Iya. Nggak usah malu bahwa kalau memang ada masalah dan bisa dibicarakan, dan kita sebagai teman, saudara, orang tua juga lebih peka. Iya. Ya, bahwa ini bisa mengenai siapa saja. Betul. Karena kadang-kadang masa orang tua sakit hanya gangguan jiwa, bisa aja Bisa, kesepian berkepanjangan, saya baca juga bisa terjadi. menyebabkan gangguan mental yang cukup berat loh buat orang tua. Berat. Betul. Buat anak-anak saya ngelihat sendiri, keluarga terdekat juga mengalami gangguan yang sampai harus butuh psikiater dan obat. Betul. Gitu loh. Iya. Jadi sesuatu yang sangat serius ya. Sebelum kita tutup nih, ngobrol kita udah panjang nih. Kalau sekarang kita udah sepakat ini penting. Iya. Orang mesti belajar lebih jauh, jangan cepet-cepet melabeli, jangan cepet-cepet mendiagnosa, jangan cepet berbagi. Iya. Ya kan, sesuatu yang belum pasti kebenarannya. Gitu ya, ya. Kalau kamu tipnya apa? Jadi ke depan nih, ya, untuk temen, sahabat, saudara, buat gue nih, apa yang lo bisa bagi ke kita nih? Apa ya? Kalau mungkin saat ini sih yang paling penting kalau buat saya pribadi itu adalah perjalanan rajin bebenah diri ya. Rajin bebenah diri itu dalam arti dan rajin melihat, oke, ada problem ini, gue mengalami ini, responnya harus gimana sih? Gitu. Jadi jangan cepet-cepet melabel diri, ingin cepet-cepet, gue jangan denial, jangan juga buru-buru mau punya penyakit gitu. Kalau aku selalu ngeceknya gini, kita ini kan kehidupan sebagai manusia itu ada rutinitas atau fondasi-fondasi dasar ya, basic yang perlu dirawat. Ya, makanan kita, nutrisi, kemudian pergaulan sosial kita. Bahkan pola tidur aja perlu dijaga. Pola tidur, kemudian olahraga. Ini kan hal-hal yang sebenarnya sangat basic. Nah, manusia sekarang nggak back to basic tapi nyari yang enggak. Nah, aku juga ibaratnya sekarang itu lagi benar-benar kembali ke diri sendiri ini, keseharianku nih udah mumpuni belum? Jadi kalau misalnya olahraganya kurang, tidurnya kurang, ya pantas lah kalau uring-uringan. Saya gitu. Jadi sebelum mendiagnosa diri terlalu jauh, aku punya mental health problem, dicek dulu deh. Basic lo jalan 10 hari gak? ngedur, stres ya kan, Iya. deadline nggak tidur-tidur, betul-betul. Betul, dan kalau buat aku mental agility itu apa ya, kelincahan mental ya, dalam arti aku perlu sadar di setiap perubahan situasi dan konteks, kita tuh harus tanya lagi ke diri kita, saya ini di sini siapa, sebagai apa, mau bagaimana. Jadi supaya kita nggak mispersepsi gitu ya. Jadi gimana tuh konkretnya? Konkretnya gini ya, jadi gini, anggaplah misalnya backgroundku sebagai HR ya, punya background psikologi dan bekerja banyak cukup lama di bidang human resources atau ke-HRD-an. Tapi saya perlu mengingatkan diri saya bahwa saya sebagai HRD itu ya kalau di kantor. Kalau di rumah, di tempat lain nggak perlu jadi HRD. Nggak perlu menilai orang, nggak perlu mewawancara orang, nggak perlu ini. Jadi dilepas topinya. Pada saat saya ngobrol misalnya bersosialisasi, orang nggak perlu saya mendeklar, saya ini HRD. Orang nggak butuh HRD kok di dalam
lingkaran obrolannya itu kan kamu hanya dibutuhkan sebagai partisipan, teman ngobrol gitu. Nah jadi jangan kita sekemana-mana tuh memakai topi yang sama, baju yang sama. Itu yang membuat kita juga lelah nantinya. Jadi itu sih yang saya selalu katakan, saya di sini sebagai apa nih? Itu bagian dari cek ya, self check. Iya, ya? bagian dari self check. Oke, termasuk dalam pekerjaan pun anggaplah kamu seorang pemimpin. Tapi ada kalanya kita tuh harus menjadi follower. Nah, pada saat kita menjadi follower, diam ya ikutin. Jangan ketika di barisan follower mau mimpin. Nah, ini hal-hal Konflik ini yang bikin stres. Konflik ini yang bikin kita stres. Kita jadi merasa kok saya nggak didengarkan, saya dianggap. Saya nggak dianggap. Ya kan kamu lagi jadi follower. Pemimpinnya dia, ya kasihlah yang mimpin tuh mimpin. Jadi gitu. sebenarnya banyak tip-tip langkah-langkah kecil ya. Langkah-langkah kecil aja. Sesimpel itu ya yang bisa dilakukan untuk memastikan kita baik-baik saja. Supaya nggak ada konflik, dinamikanya nggak terlalu banyak. Iya, ya kan? Betul. Kalau yang namanya masalah pasti aja ada. Betul. Bahagia selamanya juga nggak bisa. Nggak bisa lah. Kita happy terus yang namanya ya baik-baik saja itu tidak berarti bahwa bahagia terus ya orang. Ya kan? Ini kadang-kadang salah diartikan ya. Kalau healing kamu percaya nggak bahwa itu bagian dari proses untuk menjaga kesehatan mental? Karena ini kan lagi dikit-dikit healing ya. Makan bakso healing, Bo. Gitu kan? Ya bergeser ya kata dari sebenarnya mungkin relaksasi menjadi healing gitu ya. Jadi kan kalau misalnya kita ya setelah 3 bulan bekerja terus menerus kita liburan ya, kita namanya zaman dulu disebutnya relaksasi ya, refreshing. Kalau zaman sekarang mungkin orang nyebutnya healing gitu. Tapi ya sebenarnya kalau buat saya healing tuh sebuah proses yang jauh lebih dalam dari situ ya, karena yaitu kadang-kadang ketika kita meriksa rumah kita sendiri, rumah jiwa kita sendiri ini ada banyak hal yang mungkin terkubur, tersimpan, terpendam. Kita nggak tahu meledaknya kapan. Nah ini nggak usah ditunggu meledak lah ya. Nggak usah ditunggu meledak, kita rawat. Nah itu prosesnya cukup panjang. Ini kalau diomongin bisa satu sesi sendiri ya, bagaimana mendalami. Jadi tapi intinya gini, janganlah kita tuh menggunakan terlalu banyak label ya, istilah, terminologi. Kalau menurut aku sih kalau spiritnya saja ya, healing itu oke kok, bagus. Sebagai balance kok. Iya. Ya kan kamu kerja keras, maksudnya lu mau refreshing kan, supaya jiwamu nggak capek, nggak lelah sayang. Nggak lelah. Iya, nggak lelah. Tapi ya nggak usah kebanyakan lah. Semuanya yang terlalu ekstrim itu kan yo. Semua yang terlalu. Jadi ibaratnya gini, kalau kita mau healing terus, tapi dompet nggak cukup. Itulah gue lagi ngomong gini. Healing pakai duit saya. Iya, healing pakai duit. Mau healing terus, cuti nggak cukup. Cuti kan umumnya Bukan 12 hari setahun. Dia kerja, terus ngeliat temennya ini terus jadi kepingin healing, nggak kesampaian, stres juga saya. Stres juga, ya kan? Gitu. Jadi sesuai kebutuhan aja. Itu sih ternyata saya ngeliat, merawat kesehatan mental itu gimana kita sebenarnya back to basic aja, sesuai kebutuhan. Itu sesuai kebutuhan rasanya. Penting, tetapi banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencoba melakukannya dengan hal-hal sederhana. Mastiin kita baik-baik saja, ya kan? Dan jangan terlalu gitulah, kayaknya kalau kita tuh bisa menakar ya. Menakar tuh yang penting. Baik. Dan juga membaca lebih banyak. Ya, jangan postingan terus langsung dianggap postingan itu kan hanya stimulus saja. Kadang-kadang aku justru kalau baca-baca terlalu banyak feed itu malah jadi bikin stres. Soalnya bandingin hidup kita sama orang lain. Betul. Mulai deh, itu juga salah satu sumber masalah. Sumber masalah. Ya kan? Mulai bandingin. Apalagi banyak tips-tips tuh, ini ciri-ciri kehidupan yang baik seperti ini. Seolah-olah kalau di luar scope itu berarti gue nggak baik-baik saja dong. Iya, berarti gue nggak baik-baik aja. Apalagi kita lagi sensi. Ya kan? Tapi thank you loh udah berbagi. Iya, thank you Mbak Yun udah diajak ngobrol-ngobrol, aku juga senang sih. Seneng aku, jadi aku harus cek rumahku. Karena kebanyakan saya sering ditinggal pergi, jadi harus dicek rumah jiwaku apakah baik-baik saja. Baik-baik saja, apakah kan? Dan apa namanya, itu tadi ya, jangan sampai kita berpikir kita harus bahagia terus, jangan Mbak, itu juga pemahaman yang kurang pas. Hidup ya beginilah ya. Gitu. Dinikmati aja. Dinikmati. Iya kan? Thank you so much. Thank you. Ya. Love Letters from Bali, sahabat Love Letters from Bali, terima kasih udah bareng dengan kita ngobrolin tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Mudah-mudahan kita belajar banyak hari ini ya, sama-sama untuk menjaga rumah jiwa kita menjadi lebih sehat. Terima kasih, kita ketemu di lain waktu. Thank you. Terima kasih.